Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat. Terutama bagi rekan-rekan peserta P3K yang sudah dinyatakan lulus pada tahap 1, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera diangkat menjadi ASN P3K. Dan bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos, semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat ya, kelancaran untuk mengikuti tes tahap 2, dan mudah-mudahan pada tahap 2 ini teman-teman diberikan kelulusan dan dapat mengisi formasi pada tahap 2 ini dan segera diangkat menjadi ASN P3K 2021. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Official kita akan membahas tentang cara mengenal tema ya, cara melihat tema soal dan mengaitkan dengan kunci ya, kata kunci pada option jawaban. Dan ini adalah cara yang paling efektif digunakan untuk membahas soal-soal yang terkait dengan kompetensi. Nah, terutama kompetensi teknis, lalu manajerial dan sosiokultural. Dan ini adalah kunci yang memang harus kita ketahui dalam kita membahas soal-soal P3K. Dan ini memang banyak orang yang belum mengetahui tentang tema soal ini. Akan tetapi pada soal P3K ini adalah kunci sukses untuk membahas soal. Banyak dari kita semua yang tidak mengenal tema soal ya, atau tidak menggunakan cara ini untuk mengerjakan soal, otomatis teman-teman akan merasa bingung karena kita tidak mengetahui identitas tema soalnya bagaimana. Dan ini langsung kita bahas dan kita kilas lebih lengkap dan lebih rinci untuk dapat memahaminya pada channel Kang Ipul Official pertemuan kali ini. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan, silakan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita pelajari bagaimana cara mengenal tema soal dan kata kunci pada objektif. Langsung saja kita masuk kepada bahan yang sudah saya siapkan ya, teks. Di sini banyak cara untuk melihat tema. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ujian P3K itu soalnya terdiri dari berbagai kompetensi, terutama kompetensi teknis ya, yang terdiri dari pedagogi dan profesional. Selain itu ada beberapa kompetensi manajerial dan sosiokultural. Dan di sini untuk mengerjakan soal yang mengandung kompetensi terutama pedagogik, kita harus mengetahui tema soalnya sehingga dapat kita kaitkan dengan kisi-kisi yang memang dipersiapkan pada soal-soal P3K. Terutama kisi-kisi yang dapat kita kaitkan adalah kisi-kisi dari PPG. Karena kebanyakan pada angkatan 1 ya, pada tahap 1 itu banyak soal yang keluar adalah pedagogik dari PPG, baik pedagogik ataupun profesional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada tahap 1 itu banyak soal-soal yang mendominasi antara profesional dan pedagogik, dan itu ada kaitannya dengan materi PPG. Baiklah, langsung saja kita bahas bagaimana cara memahami tema soal dengan kata kunci pada option. Yang pertama, pada soal bertema pelayanan publik yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, pilihlah ciri yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah, kita lihat pada soal yang bertema tentang pelayanan publik ya, tentunya kita dapat mengaitkan kata kunci pada option yang mempunyai ciri paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada soal bertematik ya, teknologi informasi dan komunikasi ya, tentunya yang memuat unsur teknologi atau komputer. Ini pada soal yang memuat tematik atau memuat unsur teknologi atau komputer, cari jawaban. Nah, ini kata kunci pada opsinya, cari jawaban yang paling maju atau canggih. Kita langsung bisa melihat kunci ya, kata kunci pada option itu cari jawaban yang paling maju atau canggih. Itu kata kunci pada soal yang mempunyai tematik
atau yang berhubungan dengan teknologi atau komputer. Itu teman-teman bisa mencari kata kunci pada option jawaban yang paling maju atau canggih. Itu yang kedua. Lalu lanjut yang ketiga. Pada tema orientasi kepada orang lain, misalnya dalam situasi kelompok, pilihlah jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja. Nah, pada tema soal ya, pada tema soal yang berkaitan dengan orientasi kepada orang lain, misalnya soal dalam situasi kelompok. Nah, teman-teman bisa fokus kepada option kata kunci option yang berorientasi kepada orang lain terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja. Jadi teman-teman langsung bisa mencari kata kunci pada option tentang rekan kerja. Selanjutnya pada soal bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja atau atasan baru, pilihlah jawaban yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal baru. Nah, ini biasanya ini kepada kompetensi manajerial. Teman-teman pada soal kompetensi manajerial mendapatkan soal yang bertema tentang kemampuan beradaptasi. Lalu teman-teman langsung fokus kepada kata kunci option yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal baru. Itu adalah kata kunci untuk tema soal tentang berkemampuan adaptasi. Lalu pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri, nah teman-teman ketika menjumpai soal yang bertema kemampuan mengendalikan diri pada soal manajerial ya, misalnya kegagalan saat ujian, misalnya kerugian atau bangkrut, pilihlah jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Nah, ini adalah tema soal apabila teman-teman menjumpai pada manajerial, menjumpai tema soal berkemampuan mengendalikan diri, teman-teman langsung fokus kepada kata kunci jawaban yang mencerminkan menerima kesalahan. Menerima kesalahan, itu kata kuncinya. Lalu pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri, sebagai contoh sakit ketika ada tugas, maka pilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri. Nah, ini seandainya teman-teman menjumpai soal yang bertema kemampuan bekerja mandiri, misalnya contohnya ketika sakit, teman-teman sakit tetapi ada tugas. Nah, teman-teman langsung fokus kepada option yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri ya. Itu tema bekerja mandiri. Lalu seandainya teman-teman menjumpai tema kemauan belajar, misalnya soal yang memuat unsur diklat, pendidikan, kursus, dan bimbel. Misalnya teman-teman ketika di tempat tugas, teman-teman diberikan mendapatkan tugas pendidikan atau mendapatkan tugas untuk diklat dan kursus kembali. Lalu teman-teman fokus kepada option yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus menerus. Itu kunci pada optionnya. Misalnya teman-teman pada soal seandainya teman-teman dalam bekerja dapat tugas belajar baru, sikap teman-teman bagaimana? Teman-teman bisa langsung fokus kepada option yang mengandung keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus. Lalu seandainya teman-teman mendapatkan soal yang bertema orientasi terhadap pelayanan, misalnya terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar. Nah, ini pasti ada soal yang memang seandainya teman-teman di dalam kerja ditugaskan untuk berhubungan dengan pihak luar. Teman-teman bisa memilih jawaban yang mengandung unsur cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok. Itu kata kuncinya. Jadi teman-teman tidak terkecoh dengan hal yang lain. Lalu misalnya teman-teman mendapatkan tema ini pada soal yang memiliki unsur kebijakan publik, kebijakan bukan pelayanan, bertema sosial budaya, pastikan memilih jawaban yang tidak mengandung tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, seandainya teman-teman mendapatkan tema sosial budaya, soalnya pastikan memilih jawaban yang tidak mengandung unsur tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu kunci yang dapat teman-teman kaitkan dari option kepada tema yang mengandung sosial budaya. Lalu pada soal bertema kreativitas dan inovasi, ya,
Misalnya ada unsur baru dalam dunia kerja. Kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan? Ini tema tentang kreativitas dan inovasi. Teman-teman menjumpai soal seperti ini, langsung teman-teman berpikir, oh ini temanya kreativitas dan inovasi. Lalu teman-teman bisa memilih jawaban atau kaitan pada option kata kuncinya kreatif, bebas, dan out of the box ya. Nah, ini adalah kata kuncinya. Pada seandainya teman-teman menjumpai soal tentang bertema kreativitas dan inovasi, teman-teman dapat memilih kata kunci pada option kreatif, bebas, dan out of the box ya. Lalu pada soal bertema profesionalisme, misalnya ada gangguan dalam pekerjaan, pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah-tengah gangguan. Ini misalnya ada teman-teman menjumpai soal seandainya teman-teman mendapatkan gangguan dalam pekerjaan, berarti itu teman-teman harus langsung mengetahui atau mengidentifikasi temanya itu tentang profesionalisme. Lalu jawaban teman-teman dapat mengaitkan kata kunci pada option yaitu yang menunjukkan sikap tetap fokus. Teman-teman fokus bekerja meskipun ada gangguan. Lalu tema seandainya teman-teman menjumpai soal dengan tema jejaring kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, pilih jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Ya. Lalu seandainya teman-teman menjumpai soal bertema integritas diri. Nah, teman-teman harus mengetahui soal tema integritas diri itu bagaimana, yaitu soal misalnya ada gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang. Pastikan untuk teman-teman tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN atau menyalahgunakan jabatan. Nah, seandainya teman-teman memang menjumpai soal yang mengarah ataupun bujukan untuk ke tindakan korupsi atau curang, berarti ini adalah soal yang bertema integritas diri. Teman-teman langsung mengidentifikasi, oh ini tema integritas diri. Berarti teman-teman tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN atau menyalahgunakan jabatan. Itu kunci opsinya. Lalu seandainya teman-teman menjumpai soal yang mengandung unsur tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih, pilih jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan semangat berprestasi. Jadi seandainya teman-teman menjumpai soal seperti ini, berarti teman-teman harus mengetahui bahwa itu adalah soal yang mengandung unsur tantangan, dan kata kuncinya pada option teman-teman harus pilih jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan semangat berprestasi. Lalu seandainya teman-teman menjumpai soal bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain sebagai atasan, pastikan memilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Nah, ketika teman-teman menjumpai soal seperti ini, walaupun panjang, teman-teman harus harus mengidentifikasi dan harus cepat mengidentifikasi bahwa ini soalnya bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain. Kata kunci pada option teman-teman harus mengaitkan option yang mengandung jawaban berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Lalu pada soal bertema tugas dan kerja sama kelompok, pilih jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Itu adalah kata kuncinya. Oke, teman-teman semua. Nah, selain itu selain teman-teman memahami tema soal dan kata kunci pada jawaban, ya, ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan. Ini selain berhati-hati menghadapi soal-soal ujian, peserta juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian di hari H. Kondisi pikiran dan kesiapan hari H juga dapat mempengaruhi fokus peserta dalam mengerjakan ujian. Nah, ini ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh peserta ujian sebelum menghadapi ujian di hari H. Yang pertama, persiapan kelengkapan ujian yang teliti. Jangan sampai meninggalkan barang-barang penting seperti kartu ujian, ya, kartu ujian, KTP, surat rapid antigen atau swab antigen, surat deklarasi sehat, ya, itu adalah hal-hal yang memang harus teman-teman persiapkan. Persiapkan dalam satu map kecil yang tidak dapat memang teman-teman tinggalkan, sehingga tidak terburu-buru dan tertinggal barang tersebut. Lalu pastikan untuk tidak terlambat datang ke lokasi ujian, bila perlu survei lokasi ujian 1 hari sebelumnya agar tidak salah mendatangi lokasi. Nah, ini teman-teman yang sudah
melaksanakan ujian pastinya sudah tahu kondisinya bagaimana. Misalnya jadwalnya besok, hari ini teman-teman sudah harus mempersiapkan, cek lokasi, dan 1 jam sebelum pelaksanaan ujian teman-teman sudah harus hadir. Tenang dan berdoa sebelum memulai ujian. Tenang itu adalah hal yang paling wajib sebelum memulai ujian, dan doa itu yang lebih wajib sebelum memulai ujian. Dengan doa teman-teman bisa diberi ketenangan. Doa untuk melaksanakan ujian P3K dan ujian lainnya sudah saya juga share. Pengalaman dari saya pribadi itu cukup membuat tenang dalam melaksanakan ujian. Terapkan manajemen waktu, kerjakan terlebih dahulu soal-soal paling dikuasai. Manajemen waktu juga saya sudah buatkan ya. Pada soal video-video sebelumnya teman-teman bisa cek. Manajemen waktu ini sangat efektif untuk melaksanakan ujian. Lalu sisakan waktu memeriksa kembali jawaban. Dengan manajemen waktu ujian teman-teman akan lebih banyak dan ada waktu untuk memeriksa kembali jawaban. Baiklah teman-teman semuanya, itulah cara untuk memahami tema soal, cara untuk cepat mengidentifikasi tema soal dan mengaitkan kata kunci pada opsi jawaban. Dan ini adalah kunci sukses untuk melaksanakan ujian CAT, salah satunya ujian P3K. Nah, teman-teman semua, banyak yang belum mengetahui bagaimana cara cepat mengerjakan soal P3K, salah satunya ya soal CAT, yaitu adalah mengetahui atau mengidentifikasi atau mengenal tema soal dan ada kata kuncinya pada option. Selain itu, tadi ada beberapa tips yang dapat teman-teman persiapkan untuk melaksanakan ujian sehingga pelaksanaan ujian akan terlaksana dengan baik dan tentunya diberi kelulusan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran, guru, dan pendidikan. Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.